Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang bisa istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, yang pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam hadis terkait dengan wajibnya mengikuti imam di dalam salat. Ini hadis ke-9 di dalam bab ini. Kalau dari awal kitab berarti hadis ini adalah hadis yang nomor 405. Jadi kurang lebih sekitar sudah 405 hadis selama kita perjalanan mempelajari kitab Bulughul Maram. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Adanya imam itu adalah untuk diikuti. Maksudnya di sini adalah untuk diikuti oleh para makmum. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam bertakbir maka bertakbirlah kalian setelahnya. Wala tukabbiru hatta yukabbira, dan janganlah kalian bertakbir sebelum imam bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku maka rukuklah kalian setelahnya. Wala tarka'u hatta yarka'a, dan janganlah kalian rukuk sampai imam rukuk. Fa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu, ya Allah bagimulah segala puji. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud maka sujudlah kalian setelahnya. Wala tasjudu hatta yasjuda, dan janganlah kalian sujud sampai imam sujud terlebih dahulu. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, apabila imam salatnya berdiri maka salatlah kalian berdiri. Wa idza shalla qa'idan, apabila imam salatnya dalam keadaan duduk, fasallu qu'udan ajma'in, maka salatlah kalian juga dalam keadaan duduk seluruhnya. Hadis ini asalnya adalah di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun lafaz yang kita bacakan tadi adalah lafaz dari Abu Daud. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih, karena asal dari hadis ini juga terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan coba jelaskan dan ambil beberapa faedah terkait dengan hadis ini. Yang pertama,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maksudnya liyutamma bihi, untuk diikuti ini dalam hal apa? Ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, untuk diikuti ini ya dalam hal apa? Jadi imam itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Artinya kurang lebihnya begini, Pak. Sesungguhnya atau dijadikan imam, maksudnya dijadikan imam itu diadakan, imam itu ada. Ya, fungsinya adalah untuk diikuti oleh siapa? Oleh siapa jemaah? Oleh makmum. Nah, oleh makmum. Baik. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Maksudnya diikuti di sini, ini diikuti dalam hal apa? Karena di dalam sholat itu ada perkara-perkara yang kaitannya dengan gerakan, ada yang perkara terkaitnya dengan apa yang ada di dalam hati. Baik, di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, ini supaya kita bisa tahu asal muara masalahnya itu dari mana. Pendapat yang pertama adalah menyatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan untuk diikuti ini adalah diikuti dalam perkara zohir. Apa Pak? Zohir. Tidak termasuk di dalamnya. Perhatikan di sini, tidak termasuk di dalamnya perkara batin. Perkara batin. Apa contohnya perkara batin? Seperti contoh adalah niat. Ini pendapat yang diambil oleh Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i. Nah, adapun pendapat yang kedua, ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, imam itu diikuti baik dalam perkara zahir dan batin. Ya, dalam perkara zahir dan batin. Ini adalah pendapatnya Imam Malik. Baik, sekarang apa pentingnya kita memahami masalah ini? Kalau kita mengatakan bahwasanya imam itu, karena kan hadisnya jelas, imam itu harus diikuti, betul atau tidak? Baik, sekarang yang diikuti dari imam itu apanya? Apakah perkara zahirnya saja, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i, ataukah perkara zahir dan juga batin? Baik, apakah perkara zahir dan juga batin? Apa fungsi atau apa perbedaan antara keduanya? Begini, kalau seandainya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwasanya yang diikuti itu hanya perkara zahirnya saja, berarti perkara niat itu boleh berbeda dengan imam. Contoh perbedaan antara niat imam dengan makmum. Contoh, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Ya, atau sebaliknya. Ini contohnya ya. Bisa imamnya sholat sunnah, ya. Contoh, imam sholat sunnah, makmum sholat wajib. Ya, makmumnya sholat wajib. Oke, ini kemungkinan pertama. Berarti batinnya berbeda, niatnya berbeda. Bisa juga imamnya salat wajib, makmumnya apa? Salat sunnah. Oke, makmumnya salat sunnah. Bisa juga perbedaannya adalah imamnya
Misal ya, kita ambil salah satu contoh. Imamnya sholat, misalnya ya asar, makmum sholat zuhur. Sholat zuhur. Ini kalau kita ambil pendapat yang pertama, segala kemungkinan ini tidak menjadi masalah dan itu boleh. Kenapa? Karena kita tidak wajib untuk mengikuti batinnya imam. Tidak wajib mengikuti, tidak harus sama dengan apa yang diniatkan oleh imam. Ini berbeda, berbanding terbalik dengan pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang kedua ini pendapat Imam Malik, maka yang diikuti itu harus zahir dan batin. Berarti ya di dalam perkara ini tidak boleh berbeda niatnya dengan imam. Harus plek sama niatnya dengan imam. Kalau imamnya sholat fardu, berarti makmumnya juga sholat fardu. Kenapa? Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya sholat sunnah, berarti makmumnya juga harus sholat sunnah. Kalau imamnya sholat asar, berarti makmumnya juga apa? Sholat asar. Nggak bisa tuh makmumnya sholat zuhur. Baik, kita akan jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam. Jamaah sekalian, wallahu ta'ala a'lam. Ulun pribadi lebih condong kepada pendapat yang pertama, bahwa yang wajib untuk diikuti yang dimaksudkan oleh Rasulullah, bahwasanya imam itu dijadikan dan diadakan untuk diikuti, itu kaitannya adalah dengan perkara zahir. Dari mana kita bisa tahu? Ini jamaah sekalian, yang nomor 1 dan nomor 2 ini pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW. Kejadian yang pertama, imam sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Berarti kan berbeda batinnya imam dengan batinnya imam. Batinnya makmum. Niatnya imam dengan niatnya makmum itu berbeda. Ini pernah kejadian. Kejadian apa? Kejadian Hudzaifah ibn al-Yaman. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala. Kejadian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala. Kita pernah bahas hadisnya, bahwasanya suatu ketika, ini kebiasaan Mu'ad bin Jabal, salat Isya dulu bersama Rasulullah, berarti salatnya salat fardu. Pulang ke kampungnya udah agak malam, baru kemudian mengimami orang di kampung beliau. Berarti ketika beliau mengimami di kampung beliau itu berarti salatnya salat sunnah. Karena tidak boleh salat fardu itu dalam satu malam 2 kali, nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Berarti yang kedua itu salat sunnah. Sedangkan makmumnya itu nunggu. Berarti makmumnya itu tidak mungkin juga salat sunnah karena belum salat Isya. Berarti makmumnya salat apa? Fardu. Sedangkan Mu'ad bin Jabal itu salatnya adalah salat sunnah karena sudah terlebih dahulu salat Isya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru pulang, baru kemudian setelah itu salat sunnah, makmumnya kemudian salat fardu. Baik. Yang kedua, ini berarti menunjukkan tidak harus sama antara niat imam dengan niat makmum. Oke. Yang kedua, imamnya salat wajib, makmumnya salat sunnah. Ini hadis yang pernah kita bahas di beberapa pekan yang lalu. Ada 2 orang yang pada saat itu dilihat oleh Rasulullah SAW di belakang tidak sholat. Ya, lalu kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah mengatakan, apa yang membuat kalian berdua tidak ikut sholat bersama kami? Nah, kemudian orang tersebut, 2 sahabat tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, kami sudah sholat tadi. Berarti kedua sahabat ini sudah sholat fardu. Betul apa tidak? Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau nanti kejadian lagi, jangan lakukan seperti ini, tapi sholatlah, karena kalau kalian sholat, kalian akan mendapatkan pahala sholat sunnah. Berarti di dalam hadis tersebut Rasulullah menyuruh kedua sahabat tersebut, kalau nanti kalian menemukan kejadian seperti ini lagi, sholatlah kalian sholat sunnah. Dalam hal ini sebagai makmum, sedangkan yang menjadi imam dalam hal ini Rasulullah SAW, sholatnya adalah sholat apa? Wajib. Bisa dimengerti sampai sini? Baik. Ini alasan yang pertama. Dan ini juga sering terjadi. Bisa nggak ini terjadi? Belum mendapatkan kejadian seperti ini di zaman Rasulullah. Nomor 1 dan nomor 2 ini ada hadisnya dan dalilnya sahih. Kalau yang ini belum mendapatkan, tapi apakah pernah mendapatkan yang seperti ini? Pernah, jemaah sekalian. Ini pernah. Jadi ada orang yang pernah nanya sama lu pakainya di sini, pernah nanya. Dia itu ketiduran sholat zuhur. Sebelum zuhur dia tidur sekitar mungkin jam 11, dia tidur guring. Bangunnya itu pas adzan asar. Bangunnya pas adzan asar.
Dia bersiap-siap seperti biasa, kemudian berwudu. Pas dia hendak sholat, sudah selesai qomat, dia baru ingat tadi dia belum sholat zuhur. Sedangkan imam pada saat itu sholat asar. Maka yang harus dia lakukan adalah dia seharusnya berniat pada saat itu bukan sholat asar, tapi sholatnya adalah sholat apa? Zuhur, karena dia belum sholat zuhur. Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan, ya, sesungguhnya kami telah jadikan untuk sholat itu waktunya masing-masing. Ya, jadi sholat itu sudah ada aturannya, zuhur terlebih dahulu, baru kemudian asar. Ini secara normalnya. Jadi kalau demikian, kalau kita ambil pendapat yang kedua, pendapat yang pertama, ini boleh berbeda niat antara imam dengan makmum. Wallahu ta'ala alam. Ulun pribadi ya lebih cenderung kepada pendapat ini karena adanya dalil-dalil tadi yang menunjukkan bahwasanya imam itu ya tidak mesti harus sama niatnya dengan makmum. Ya, bisa jadi imamnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah. Bisa jadi bisa jadi imamnya sholat sunnah, ya makmumnya sholat fardu, dan begitu pula seterusnya. Nah, sudah bisa dimengerti ya? Mas ini ya. Nah, jadi tidak perlu khawatir kalau suatu saat pian masuk ya ke dalam jamaah, lalu kemudian pian belum sholat zuhur, maka kemudian misalnya pian mau sholat zuhur sedangkan imamnya itu sudah sholat asar, tidak masalah, silakan. Karena hukum asal tadi kita berbeda niat dengan imam itu tidak mengapa dan diperbolehkan. Karena maksud daripada dijadikan imam itu untuk diikuti itu adalah terkait dengan perkara-perkara zahir. Baik, itu yang pertama aja mas sekalian. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya yang diharuskan kita untuk mengikuti imam itu adalah perkara zahir adalah tafsir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan setelahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hal ini Rasulullah mengatakan, fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam bertakbir maka baru bertakbir kalian. Nah, berarti kan penjelasannya ini takbir, kemudian ruku, sujud. Nah, ini kan semua penjelasan terkait dengan perbuatan-perbuatan yang zahir, bukan perbuatan-perbuatan yang batin. Tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah di sini, tafsir dari awal hadis tadi itu dijelaskan oleh Rasulullah. Ya, kalau imamnya takbir baru kalian takbir. Kalau imamnya rukuk baru kalian rukuk. Kalau imamnya bangkit dari rukuk baru kalian bangkit dari rukuk. Kalau imamnya sujud baru kalian sujud. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang mutaba'atul imam, mengikuti imam, itu adalah kalau imamnya duduk maka duduklah kalian pada saat kalian sholat. Berarti yang dijelaskan dan ingin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksudkan di hadis yang tadi di awal hadis, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti, ini adalah permasalahan yang kaitannya dengan apa? Zahir. Jadi ini dua dalil yang menunjukkan bahwasanya yang diikuti dari imam itu adalah perkara yang zahir. Nah, yang kedua, ini tadi faidah yang pertama. Faidah yang kedua, di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hukum mengikuti imam. Hukumnya adalah wajib, harus kita itu mengikuti imam. Jadi semua yang tidak mengikuti imam itu tidak boleh di dalam salat. Semua yang tidak mengikuti imam, semua jenis yang tidak mengikuti imam, dan ini ada 3 macam Pak. Orang itu dikatakan tidak mengikuti imam. Ada berapa Pak? 3. Baik. Ada 3 macam, 3 jenis orang itu dikatakan tidak mengikuti imam. Karena kita harus mengikuti imam, berarti untuk bisa memahami bagaimana cara mengikuti imam itu, kita harus tahu lawan dari mengikuti imam itu apa. Bagaimana seseorang itu apabila dikatakan tidak mengikuti imam itu kalau dia ngapain gitu. Baik. Seorang makmum dikatakan tidak mengikuti imam,
jika dia melakukan salah satu dari tiga ini, ya. Jika dia melakukan tiga hal atau salah satu dari tiga hal ini atau salah satunya. Apa tiga hal ini? Pertama, yang pertama adalah mendahului imam. Mendahului imam. Berdahulu pada imam. Sebagian orang itu ada yang hendak belakas-lekas, ya. Pokoknya kadang-kadang terlambat, termasuk di dalam perkara sholat. Tapi ya ini bukan pada tempatnya. Sebagian orang, ulun banyak menemukan orang yang ketujuan, ya, terlalu cepat di dalam sholat sampai dia mendahului imam. Itu banyak banget, ya. Dan ini banyak tidak kita sadari, padahal hukumannya berat sekali. Ya, padahal hukumannya berat sekali. Baik. Mendahului imam, ada beberapa perincian terkait dengan mendahului imam. Ya. Pertama, ini beberapa hukum terkait dengan kesalahan yang pertama. Pertama, mendahului imam kalau kalau yang didahului adalah takbiratul ihram. Perhatikan, kalau yang didahului adalah takbiratul ihramnya imam. Takbiratul ihramnya imam, ini baik sengaja ataupun tidak sengaja batal salatnya. Kalau yang didahului ya Bapak, takbiratul ihramnya imam, imam belum takbiratul ihram, pian sudah selesai takbiratul ihram. Ini sepakat para ulama, berarti dia bermakmum dengan orang yang belum melakukan sholat, sehingga sholatnya tidak sah. Nah, imamnya aja belum, pian berdahulu takbiratul ihram, lah pian bermakmum dengan siapa? Karena pada posisi imam belum bertakbiratul ihram, berarti dia belum masuk ke dalam sholat, kan begitu, ya kan? Maka kalau yang didahului adalah takbiratul ihramnya imam, ini baik sengaja atau tidak sengaja, ya, kan ada yang sengaja, ada tidak sengaja, ya, batal, nah, sholatnya batal, baik sengaja atau tidak sengaja. Ustadz kada tahu Ustadz hukumnya, tetap batal sholatnya. Sama kayak orang bakantut tuh, Ustadz kada tahu Ustadz, pada bakantut tuh bisa membatalkan sholat, ya tetap batal sholatnya, biarpun tidak tahu. Ya, paham tuh jadi, Ustadz kada sengaja Ustadz, tadi misalnya terkantut sedikit, buang angin dikit pada saat sholat, bisa lah saat sholatnya nggak batal, nggak bisa, tetap batal, ya tetap batal. Sudah bisa dimengerti sampai sini Pak? Ini poin yang pertama. Kalau tidak, kan poin yang kesalahan pertama tadi adalah mendahului imam. Kalau yang didahului adalah takbiratul ihram, nih imam baru siap-siap. Ya, imam baru siap-siap, istaqimu atadilu. Di belakang dia sudah Allahu Akbar. Berarti dia belum imamnya belum memulai sholat, dia sudah bertakbiratul ihram. Berarti ini tidak sah. Atau misalnya imamnya baru baru gini, Allah, dia udah Allahu Akbar, udah selesai dia. Padahal imamnya baru huruf A-nya aja, ya, dia sudah Allahu Akbar, imam belum selesai, berarti sholatnya batal. Makanya kita tuh hati-hati Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, hati-hati, jangan sampai ya terlalu bersemangatnya kita itu justru membuat sholat kita itu jadi batal. Ya, ini nomor satu. Yang kedua, di antara hukum terkait dengan mendahului imam. Kalau selain takbiratul ihram, kalau mendahului
selain takbiratul ihram. Ya, mendahului selain takbiratul ihram. Contoh seperti mendahului pada saat sujud. Sujud berdahulu, imamnya masih rukuk. Dia sudah sujud duluan. Ya, imam baru rukuk, dia udah sujud. Ya. Amun kekanakan mungkin masih, ya karena kekanakan kan belum tahu. Tapi kalau orang tua, ya ini tidak boleh, Pak. Ya, bahkan kalau Syekh Utsaimin, kalau sudah begitu berarti batal sholatnya, karena dia mendahului imam satu rukun yang sempurna. Imamnya baru di rukun rukuk, dia udah pindah ke rukun berikutnya. Ini kalau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala batal sholatnya. Ya, sudah bisa dimengerti saja ini. Baik, mendahului selain takbiratul ihram. Ya, maka mendahului selain takbiratul ihram. Ini ulun langsung ambil kesimpulannya aja ya. Ya, supaya kita cepat. Mendahului selain takbiratul ihram, maksudnya rukun-rukun yang lain selain takbiratul. Pian bayangkan saja ada banyak rukun di dalam sholat, seperti misalnya mendahului pada saat rukuk, pada saat sujud, atau pada saat bangkit ya dari rukuk ya, dan lain sebagainya, dan rukun-rukun yang lainnya, atau mendahului salam misalnya. Ya, mendahului selain takbiratul ihram kalau ya satu rukun, jadi dia berdahulu satu rukun, seperti tadi imamnya baru rukuk, dia sudah sujud, maka batal sholatnya jika dilakukan dengan sengaja. Oke, jika dilakukan dengan sengaja, atau jika dilakukan dengan dia tahu bahwasanya itu tidak boleh. Dia dahului satu rukun sempurna, berarti sholatnya batal. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau tidak sengaja bagaimana? Kan begitu. Misalnya dia mendengar ada takbir, sekalinya salah dengar, ya, ada kekanakan di belakang bertakbir, Allahu Akbar, ya. Dikiranya itu takbirnya imam karena misalnya posisinya agak jauh. Imamnya baru rukuk, dia udah sujud karena terpengaruh dengan suara takbir yang dia kira tadi adalah takbirnya imam. Bisa lah pian membayangkan, bisa kan? Saya. Maka di dalam hal ini sholatnya tidak batal jamaah sekalian. Tapi apa yang harus dia lakukan? Dia harus kembali ke rukun yang tadi dia ketinggalan bersama imam. Karena rukun yang misalnya kita anggap sujud, itu dia melakukannya bukan pada tempatnya. Ketika seseorang mendahului imam dengan tidak sengaja, berarti dia melakukan sebuah rukun bukan pada tempatnya. Kalau dia melakukannya tanpa sengaja, lalu dia menyadarinya bahwasanya ternyata imam itu belum sujud, dia balik lagi ke rukuk, baru kemudian setelah itu dia sujud kembali. Bisa dimengerti sampai sini? Oke. Jadi kalau tidak sengaja, maka ya tidak batal sholatnya, tapi dia harus kembali ke posisi di mana tadi dia mendahului imam, ke posisi awal. Maksudnya posisi awal di sini adalah posisi di mana dia mendahului imam. Contoh misalnya tadi kita ambil saja rukuk sama sujud. Imamnya kita ambil yang contoh baru ya. Imam berdiri. Imam berdiri ini berarti dia masih pada rukun berdiri. Lalu kemudian
dia rukuk. Imamnya masih berdiri, makmumnya rukuk. Berarti kan dia mendahului imam. Ya. Bahkan dia tidak tahu sampai dia kira imam itu sudah sujud. Habis rukuk dia sujud. Karena takbirnya ada 2 kali. Dikiranya suara takbir itu suara takbir imam. Karena suaranya mirip. Ya, ternyata misalnya suara anak kecil kah? Atau ternyata misalnya suara handphone kah? Ada takbirnya. Maka ketika dia menyadari bahwasanya ternyata imamnya belum rukuk dan belum sujud, berarti dia harus kembali ke posisi berdiri, baru kemudian dia melakukan rukuk kembali, baru kemudian dia melakukan sujud kembali. Sudah bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Ini adalah terkait dengan masalah mendahului imam. Baik, ulun ulangi sekali lagi ya supaya kita ulun berharap sih semoga kita tidak sampai ketemu kejadian ini. Tapi kalau seandainya kita ketemu kejadian ini, maka kita sudah ada ilmunya dan kita sudah mengetahui ya apa yang harus kita lakukan pada saat kita sholat. Ini penting sekali khususnya bagi kita sebagai orang yang misalnya bermakmum. Baik, ulun ulangi, mendahului imam itu tidak diperbolehkan. Kalau seandainya yang didahului dari imam itu adalah takbiratul ihramnya imam. Imam belum bertakbiratul ihram, kita bertakbiratul ihram terlebih dahulu sebelum imam. Ya, maka dalam hal ini sholatnya makmum itu batal, baik dia melakukannya dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Alasannya adalah karena dia melakukan sholat sebelum pemimpin dari sholat tersebut masuk ke dalam sholatnya. Kalau begitu dia mau bermakmum dengan siapa? Sedangkan sholatnya makmum itu terkait dengan sholatnya imam, ya, terkait dengan sholatnya imam. Baik. Yang kedua, kalau mendahuluinya itu adalah selain takbiratul ihram, misal di rukun-rukun yang lainnya seperti rukun berdiri, seperti rukun rukuk, seperti rukun sujud, maka kalau dia dengan sengaja mendahului imam satu rukun yang penuh atau satu rukun yang sempurna, maka sholatnya batal. Sholatnya apa Pak? Batal. Yang kedua, kalau seandainya tidak sengaja, maka sholatnya tidak batal. Ya, sholatnya tidak batal. Kalau tidak sengaja ini mau mendahulunya satu rukun, mau mendahulunya 2 rukun, nah orang namanya tidak sengaja, tidak tahu. Karena misalnya salah dengar seperti tadi, dan itu ada kemungkinannya. Contoh, sholat isya mati lampu di masjid ini misalnya. Karena kajiannya misalnya ada tablik akbar, ada orang yang sholatnya di belakang sana tuh. Jadi kadang-kadang suara imam, dia bingung. Akhirnya setelah itu dia baru sadar bahwasanya dia mendahului imam. Nah, maka dalam hal ini sholatnya nggak batal jamaah sekalian. Tapi ketika dia bisa dan tahu dari mana tadi dia berhentinya untuk dia tadi mendahului imam, dia harus balik ke rukun tersebut, baru kemudian setelah itu melakukan rukun tersebut secara berurutan. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Nah, mendahului imam ini ada dalil khususnya. Rasulullah SAW mengatakan, tidakkah kalian takut ya ketika kalian mendahului imam, akan Allah gantikan kepala kalian dengan kepala keledai. Para ulama menyebut bahwa makna digantikan kepala seseorang dengan kepala keledai untuk hukuman bagi orang-orang yang mendahului imam itu ada 2 tafsirannya. Tafsiran yang pertama adalah memang betul-betul kepalanya diganti dengan kepala keledai secara nyata. Secara kehidupan di dunia memang diganti kepalanya itu dengan kepala keledai. Itu satu. Tafsiran yang kedua adalah tertutup pintu kebaikan di dalam hatinya. Itu tafsiran yang kedua. Ya, artinya pintu hidayah itu sulit masuk kepada dia. Ya, yang ketiga adalah digantikan dengan kepala keledai bukan di dunia, tapi di akhirat kelak. Digantikan kepalanya dengan kepala keledai. Nah, jadi ini bahayanya mendahului imam. Ini bahayanya mendahului imam. Nah, sudah bisa dimengerti dari sini? Baik. Baik, sekarang berapa menit lagi nih? Berapa?
Baik. Yang kedua, kesalahan yang kedua. Kan tadi kesalahannya ada berapa? 3. Ini nomor 1, ini nomor 2. Kesalahan nomor 2 adalah membarengi atau membersamai, atau apa ya bahasa lebih mudahnya, menyamai. Hah? Maimbai ya, bahasa Banjar ya, maimbai. Lain maumbai lah, maumbai imam lain. Maimbai ya, maumbai apa mak? Sama aja ya. Nah, maimbai artinya itu dia melakukan persis seperti apa yang dilakukan imam berbarengan. Ya. Dalam hal ini para ulama menyebutkan apabila yang dibarenginya itu adalah takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. 1. Apabila yang dibarengi adalah takbiratul ihram, ini tidak boleh dan sholatnya batal. Batal. Lah bagaimana imamnya belum selesai takbiratul ihram, dia juga udah selesai berbarengan dengan imam. Nah, yang kedua adalah, nah di sini bedanya. Kalau ini kan tadi sama ini. Kalau seandainya di rukun yang lain yang dibarengi adalah rukun yang lain, maka hukumnya dia tidak sampai membatalkan sholat, juga tidak sampai kepada ya sesuatu yang haram, terlarang, tapi dia sampai kepada hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ini dibenci, termasuk diantara makruhatus sholah. Ya, yang dimakruhkan di dalam sholat, bisa mengurangi pahala. Ya, bisa mengurangi pahala. Bahkan itu sangat berbahaya, riskan sekali jemaah sekalian. Karena bisa jadi pada saat kita tidak menyadari, kita terbiasa membarengi imam, ternyata ada bagian yang terdahului gitu. Jadi kita berhati-hati saja ya. Yang benar tentu saja adalah ya lakukan setelah imam. Makanya tadi innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini belum hapus ya. Yang ini hapus ya, nggak apa-apa ya. Kemudian yang ketiga, ya, kesalahan yang jangan kita lakukan yang menyelisihi hadis Nabi ya, yang mengikuti imam tadi. Azan ya. Azan dulu nih, silakan. Baik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini kesalahan yang ketiga yang jangan kita lakukan pada saat kita menjadi makmum. 3 adalah ya terlambat dari imam, atau apa bahasanya? Ya, atau kalau bahasa Arab mudah Pak. Kalau di dalam bahasa itu artinya ta'akhkhara anil imam. Dia mengakhirkan dirinya dari imam. Atau terlambat ya. Terlambat dari imam. Dia mengakhirkan dirinya lah dari imam. Ya, yang pertama tadi mendahului, yang kedua membersamai, membarengi, yang ketiga ini adalah terlambat dari imam. Oke. Baik. Terlambat dari imam, perhatikan di sini. Kemudian langsung ke kesimpulannya saja ya. Kalau terlambatnya itu, kalau
terlambat dari imam tidak sengaja. Terlambat tidak sengaja ini memungkinkan jemaah sekalian, seperti tadi ada mati lampu, atau karena jaraknya dengan imam terlalu jauh sehingga dia tidak mendengar aba-aba dari imam, lalu kemudian dia terlambat ya, imamnya sudah rukuk, sudah sujud, dia masih berdiri ya, atau imamnya sudah bangkit, dia masih sujud karena dia tidak mendengar aba-aba dan suara dari imam. Ini memungkinkan sekali. Kalau terlambat dari imam ini tidak sengaja, ya, terlambat dari imam tidak sengaja, maka tidak batal sholatnya. Tidak batal sholatnya. Dia udah berusaha. Ya. Dia udah berusaha untuk mendengar nih imam nih aba-abanya kok nggak kedengeran gitu. Ini sering terjadi kalau sebagian masjid, sebagian musola karena penuh pas pengajian akhirnya sholatnya di luar, nggak kedengeran, suara mikrofonnya nggak kedengeran karena suaranya suara dalam. Nah ini sholatnya tetap sah ya, tapi ketika dia menyadari bahwa dia terlambat dari imam, dia harus melakukan gerakan yang dia terlambat dari imam secara berurutan. Belum beri contoh ya. Misalnya pian dalam keadaan berdiri, ternyata pian menyadari bahwa pian terlambat, imam sudah sujud. Dalam hal ini pian jangan langsung sujud, ngikutin imam, imamnya sujud baru sujud. Nah pian ketinggalan ruku. Jadi tetap saja lakukan sebagaimana biasa, pian ruku, lalu kemudian pian sujud, baru kemudian setelah itu berusaha mengikuti imam. Sampai sini bisa dimengerti Pak? Baik. Tapi kalau seandainya terlambatnya parah, sampai terlambat itu 1 rakaat, contoh, pian berdiri, panjangnya aja pian bacaan imam nih, ya. Tapi imamnya nih kadar rukuk-rukuk. Setelah pian menyadari ternyata imam itu sudah rukuk, sudah sujud, bahkan sudah kembali kepada berdiri di rakaat berikutnya. Bisa dimengerti sebenarnya Pak? Udah berdiri lagi imamnya, pian kadang-kadang pabila rukuknya nih, pabila sujudnya, imamnya udah berdiri. Maka dalam hal ini teruskan mengikuti imam, tidak perlu pian rukuk sujud, tapi nanti di akhir setelah imam salam, pian terhitung sebagai orang yang masbuk, berdiri lagi, lalu kemudian lakukan rakaat yang tadi pian ketinggalan. Sudah bisa dimengerti sampai sini Pak? Dapat ya, nangkap ya? Oke ya, perlu diulangi kan? Nggak usah ya? Ulangi nggak? Ulangi. Kalau pian terlambat dari imamnya itu adalah misalnya ya, terlambatnya 1-2 rukun. Tadi imamnya berdiri, pian berdiri, imamnya ternyata sudah rukuk dan sujud. Di saat imam sujud dan pian sudah menyadarinya, maka berarti pian lakukan gerakan sholat berurutan dan berusaha setelah itu mengikuti imam. Setelah imamnya pian sadari, oh ternyata imamnya sudah sujud, lalu kemudian pian rukuk, sujud, dan kemudian setelah itu berusaha untuk mengikuti imam. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau terlambatnya tanpa disengaja itu sampai panjang sekali, sampai di rukun rakaat berikutnya. Belum beri contoh, kalau tadi kan berdiri, sekarang disujud. Contoh, pada saat pian sujud, lalu kemudian kok nggak bangkit imamnya, gitu kan? Nggak bangkit imamnya. Lalu kemudian setelah itu, pian baru menyadari ternyata imamnya sudah bangkit, sudah rukuk dan sudah sujud kembali, sama lawan pian. Tapi berarti pian ketinggalan 1 rakaat, kan begitu? Maka dalam hal ini teruskan setelah itu gerakan mengikuti imam, lalu di akhir setelah imam salam pian bayar lagi 1 rakaat. Seperti terhitung orang yang masbuk. Oke, baik. Yang berikutnya adalah, kalau terlambat dari imam, dengan sengaja, ya, menurut Imam Asy-Syafi'i,
dan Imam Malik. Kalau terlambatnya dengan sengaja ini sampai 2 rukun, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Sebagai contoh, terlambat, pian masih berdiri, ya, karena pian berusaha untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Terlambat nih, masuk, imam itu udah mau rukuk, lalu pian kemudian masuk, imamnya kan udah deket selesai rakaat, udah mau rukuk nih. Imam mau rukuk, Allahu Akbar, pian baru takbiratul ihram karena terlambat nih tadi dari WC misalnya, setelah itu wudu, lalu pian takbir Allahu Akbar. Loh, saya kan harus baca surat Al-Fatihah. Pian bacalah surat Al-Fatihah dengan sengaja nih, padahal pian tahu nggak boleh nih, kalau mau terlambat dari imam nggak boleh. Pian baca surat Al-Fatihah, maka betartil pulang, belagu-lagu panjang jadinya. Imam sampai sudah rukuk, sudah sampai sujud, lalu kemudian sudah hampir bangkit kembali. Berarti ketinggalan berapa rukun? 2 rukun, ada rukuk, ada sujud lagi ketinggalan. Maka kalau dilakukan dengan sengaja, berarti sholatnya batal. Sudah nangkap ya Pak ya gambarannya ya? Baik, ini hati-hati ya. Yang terakhir poinnya di sini adalah satu-satunya keterlambatan makmum dari imam yang tidak berpengaruh ke dalam keabsahan sholat, meskipun dilakukan dengan sengaja, itu adalah terlambat dari imam kalau di akhir sholat pada saat imam salam. Bisa dimengerti sampai sini Pak? Bahkan Al-Imam An-Nawawi menyebutkan pada saat imam salam boleh kalau kita mau meneruskan doa. Pian masih ada hajat lagi, masih asik lagi pian, nah tetangis pian misalnya di akhir doa karena ada hajat yang harus dipanjatkan kepada Allah, minta semua. Saat itu lagi hati pian lagi nyaman benar pada imamnya udah salam, imam nih lakasnya salamnya ya pian, belambat dah sedikit, kemudian pian belambat menyelesaikan doa pian. Kata Imam Nawawi, ini adalah posisi di mana, ini menurut Imam Nawawi dan juga menurut Imam Syafi'i, ini adalah termasuk di antara yang diperbolehkan. Namun tetap yang paling afdol adalah pian mengikuti salam setelah salamnya, itu tetap paling afdol. Tapi kalau suatu saat ternyata pian melakukan hal tersebut, maka ketahuilah sholat pian tidak batal. Kenapa? Karena setelah salam tidak ada lagi rukun-rukun berikutnya yang harus diikuti. Sementara tadi kaidahnya adalah ketika kita terlambat berapa rukun? 2 rukun. Setelah salam kan nggak ada rukun lagi. Maka di dalam hal ini ya tidak membatalkan sholat kalau pian terlambat setelah imam salam, lalu kemudian pian mau berdoa sedikit misalnya. Tapi itu menyelisihi yang utama. Lebih afdolnya salam, nanti di sholat sunnah bebas pian kalau hendak berdoa apa saja di sujudnya, mau lebih lama sujudnya, mau lebih lama sebelum salamnya, tidak menjadi masalah. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan. Sudah sampai waktu iqamah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.